Kita awali Ayu sore hari ini dengan informasi panik dan emosi saat terjaring razia oleh petugas Satlantas Pasaman Barat. Pengemudi motor membakar sepeda motor yang dikendarainya di depan petugas. Dari pengakuan pelaku, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena dibeli dari pengepul barang rongsokan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga, dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor dari surat knalpotnya drone. Oke, surat Honda motor tidak ada ya? Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahaman yang aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Informasi lainnya pemirsa, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang tadi. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurutnya, selama 57 tahun sejak tahun 1987, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019-2024. Artinya tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Megawati Soekarno Putri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada kerjaan lain karena terus menuding Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidatonya di HUT PDI Perjuangan siang tadi. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan.
Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus Harun Masiku. Rencananya sidang perdana digelar 21 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dan telah terregister. Sidang perdana akan digelar pada 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Ju Yamto. Pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto terkait status tersangkanya yang disematkan KPK dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Bertepatan dengan HUT ke-52 PDIP, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikannya di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, KPK menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam lalu. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik itu berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini
yang terus terjadi yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar KPK. Kembali di Ayu Sore pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat nelayan resah. Pagar yang terbuat dari bambu setinggi 6 meter itu membentang sejauh 30,16 km. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencahariannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil.
Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya sekitar 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok, cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya, perjalanan agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta, berarti rugi saya gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai pemerintah harusnya segera membongkar pagar laut tanpa ada penyegalan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarang aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah. Bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah aku yakin bisa membantu. Misalnya minta WALHI resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Kalau itu masalahnya. Kalau pemagaran ini untuk dampak lingkungannya menurut WALHI gimana? Ya sebetulnya motif ya yang paling utama itu, motifnya dulu karena kita melihat itu adalah ini dalam konteks tata ruangnya dia diarahkan untuk pembangunan kota baru dengan cara mereklamasi. Nah, kalau dia sudah reklamasi baru kelihatan dampak yang lebih besarnya. Memang untuk sekarang ini dampak lingkungannya itu adalah dia menghambat laju arus muara dari muara ke laut dan sebaliknya. Sehingga nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi nelayan tambak maksudnya gitu ya. Butuh sirkulasi air kan. Ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono. Selamat sore, Pak Pung. Kita tanggapi dulu tadi ada dari WALHI yang bilang bahwa kalau memang ini mengganggu nelayan dan juga merugikan, kenapa harus disegel dulu dan tidak langsung dibongkar, Pak Pung? Selamat sore. Terima kasih. Memang jadi dengan kehadiran kami di situ kan beragam masyarakat menyampaikan komentarnya. Tapi semuanya positif buat kami. Artinya semuanya mendukung langkah kita. Terkait dengan kenapa tidak dibongkar dulu. Ini ada kami ini penegak hukum. Kita juga azas kita praduga tak bersalah dulu. Dan kita tidak gegabah dalam hal ini, bukan melihat orang besar, orang kecil, rakyat kecil pun juga tidak harus kita lakukan langsung digusur aja. Kan enggak gitu, Pak. Ada peringatan, ada langkah awalnya itu. Nah, peringatan tersebut kita segel. Kami beri waktu di situ dan anggota kami di lapangan sedang melakukan investigasi, kami sebar di sana cari informasi, full bucket. Kalau sudah mantap, kita panggil kalau memang ada yang bertanggung jawab. Oke, berarti selama ada yang bertanggung jawab, ya udah kita sikat bareng-bareng. Tadi kami akan dibantu sama WALHI, kita tunggu. Oke. Dan aparat yang lain juga siap membantu kita untuk mencabut pagar tersebut. Itu terima kasih sekali. Baik. Artinya KKP tidak sendiri dalam hal ini. Terima kasih Bapak WALHI. Kalau untuk sementara ini Pak, untuk pelakunya apa sudah diketahui siapa? Belum Pak. Kami masih di lapangan melakukan full bucket ya.
anggota kita kami sebar, kita tanyakan ke semua yang ada di seputaran tersebut, siapa yang nancapkan itu, siapa yang menyuruhnya, gitu kan. Belum kembali anggota kami, Pak. Baik. Tenang saja, tadi Pak Menteri juga sampaikan KKP dalam hal ini tegas karena laut tersebut, Pak, tidak boleh dikelola semena-mena. Ada aturan mainnya. Baik. Ada perizinannya yang harus diurus di Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, Pak Ipung, tapi kan ada tudingan yang mengatakan bahwa ini dilakukan oleh oknum ataupun sebuah perusahaan pengembang terkait dengan proyek strategis nasional, namun dari pihak perusahaan memang membantah hal tersebut. Apakah nanti penyelidikan juga akan ke arah sana, Pak? Begini, Pak, orang boleh menyangka siapapun, itu hak-hak sah-sah saja. Namun, semua itu harus dibuktikan kan, Pak. Kepemilikan kendaraan saja perlu BPKB, kepemilikan tanah saja perlu sertifikat. Artinya itu yang menunjukkan kepemilikan atau penanggung jawabnya. Nah, kami juga telusuri ke arah sana, Pak. Jadi jangan sampai nanti gegabah asal tunjuk-tunjuk orangnya banyak, Pak, seperti itu. Tapi kami pastikan dalam hal ini KKP tetap bekerja siang malam. Anggota kami dan pimpinan-pimpinan kami juga mendukung. Bahkan seharian ini kami mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia seluruhnya. Oke. Artinya semua menginginkan ini segera selesai. Baik, Pak Ipung, kalau kita lihat ini kan pagar sangat luas dan juga sangat panjang membentang. Ini sebenarnya untuk apa sih, Pak? Ada yang bilang ini buat menandai wilayah, ada yang bilang ini untuk menahan ombak. Tapi ada juga Wahli sempat bilang bahwa ini untuk menandai wilayah, untuk wilayah reklamasi, Pak. Sejauh ini dari penyelidikan Anda, apa guna dari pagar laut ini? Sejauh kami melakukan pemeriksaan terhadap reklamasi, belum ada yang melakukan pemagaran, Pak. Ya, dari Sabang sampai Merauke kami melakukan pengawasan terhadap pelaku reklamasi, nggak ada, Pak. Artinya kalau itu pemagaran untuk itu, mungkin modus, tapi yang jelas kami belum melakukan menemukan itu. Kemudian penahan ombak juga tidak mungkin karena itu jaraknya jarang-jarang, Pak. Terucuknya itu. Jadi kami pastikan di sini mungkin ya untuk menandaan tadi bahwa ini kan 6 kecamatan, Pak. 6 kecamatan, ada beberapa desa itu kan, barangkali para warga tersebut berbondong-bondong di tetangga sana sudah mulai pemagaran, kita dibagar-bagarin. Ini tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Laut ini pemersatu bangsa. Laut ini akses publik yang bisa semua melakukan kegiatan bebas di situ. Tidak ada di kota-kota. Ya, karena itu KKP mengatur perizinannya dengan PKKPRL, di mana semua persyaratan-persyaratan harus dipenuhi dulu. Nah, terhadap yang sudah dilakukan ini, Pak, pemagaran inilah melanggar. Pelanggaran ini pertama kami segel. Selanjutnya apabila menemukan penanggung jawabnya, ya akan kami lakukan klarifikasi, pemeriksaan, kemudian kalau memang proses pidana atau apa ya kita lakukan. Namun di sini kami punya undang-undang Cipta Kerja terkait dengan PKKPL tersebut. Laut ini harus dikelola dengan bijak. Itu intinya, Pak. Baik. Pak Ipung, tahan dulu sebentar, Pak. Kita akan dengarkan dulu ada rekan kami, Esra Ambarita, yang ada di lokasi untuk melaporkan kondisi terkini di sana. Nanti akan saya kembali ke Bapak lagi. Sementara saya sapa dulu rekan Esra. Selamat sore, Esra. Sejauh ini di hari ini apakah di sana masih terlihat ataupun masih berdiri kokoh? Dan juga apakah ada petugas ataupun siapa yang kemudian menjaga wilayah tersebut agar pagar tidak diganggu ataupun tidak diusik seperti itu, Esra? Iya, selamat sore Bre dan juga pemirsa. Kalau kami perhatikan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, tempat saya mengabarkan yang menjadi terdampak dari pembangunan pagar bambu misterius, untuk saat ini masih berdiri sangat kokoh. Di belakang saya ini kurang lebih ada dari bibir pantai tempat saya mengabarkan kurang lebih 400 hingga 500 meter jika kami perhatikan ke arah pagar yang di belakang saya ini. Nah, tadi warga juga sempat menyatakan ada beberapa juga yang belum rampung
dan yang paling ujung kalau kami lihat itu sudah juga mengganggu aktivitas para nelayan karena ini membentang 30,16 km yang semula ini dikatakan hanya panjangnya 7 km di tahun 2024 kemudian mengalami penambahan. Sementara untuk rata-rata panjang bambu ini kami lihat estimasinya adalah 6 meter. Warga yang sempat kami tanyakan ini di sekitar lokasi sempat mengatakan tentu ini sangat mengganggu aktivitas dari para nelayan. Tidak hanya mengalami kesulitan ketika mencari ikan karena harus memutar-mutar jalan, namun juga dari segi BBM ataupun dari segi bahan operasionalnya ini juga harus menjadi lebih tinggi karena harus memutar jalan untuk mencari ikan. Itu salah satu yang disampaikan oleh warga. Nah, kemarin atau beberapa waktu lalu kita ketahui juga dari KKP, dari pemerintah melalui KKP sudah melakukan penyegelan. Artinya ini merupakan pembangunan yang secara ilegal harus ditegakkan melalui hukum. Nah, tentunya selain dipasang bahwa ada penyegelan dari pemerintah melalui KKP ini sudah memberitahukan, mengimbau kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pembangunan dari bambu misterius ini dihimbau untuk menghancurkannya atau ini dihancurkan segera, diberikan waktu kurang lebih selama sebulan ataupun 30 hari. Jika dalam waktu 20 hingga 30 hari ini tidak dihancurkan, maka dari pihak pemerintah akan segera menghancurkan karena tentunya ini tidak hanya mengganggu kegiatan dari nelayan, namun ini juga tentunya merusak ekosistem laut. Dan dari para nelayan tentunya berharap ini langsung dihancurkan karena kami tanyakan juga kepada beberapa warga sampai saat ini tidak tahu siapa yang menginisiasi dan siapa dalang dibalik pembangunan dari pagar bambu misterius ini yang sempat mencuri perhatian bahkan viral di ruang media sosial. Dan kalau kita ikuti beberapa berita dari kementerian terkait juga sempat diwawancara dan menyatakan belum mengetahui terkait adanya pagar bambu ini dan akan meninjau langsung. Dan tentunya kita tunggu apakah nanti pemerintah akan melakukan peninjauan langsung dan siapa sebenarnya, apakah ada kepentingan terkait ataupun ada private sector. Tentunya kita tunggu jawaban dari pihak pemerintah atas kejadian ini. Kembali ke Anda, Bri. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Dan kini kita kembali ke Pak Ipung. Pak Ipung, ini untuk segelnya sampai berapa lama? Dan jika memang nanti pelakunya datang dan juga mengajukan perizinan akan diberikan? Pak Ipung. Terima kasih Pak. Jadi waktu kami berikan tadi Mbak Ambarita sampaikan 20 sampai 30. Mungkin 20 hari udah cukup lah itu. Terkait dengan pagar ini pasti akan kami tindak lanjuti ini dulu Pak. Jadi dalam hal kita menemukan pelanggaran dulu diselesaikan. Ketika pelanggaran belum diselesaikan, tidak ada itu yang perizinan Pak. Oke. Itu di situ, garis besarnya di situ. Jadi jangan khawatir nanti tiba-tiba keluar izin dari KKP. Tidak lah Pak. Karena prosedurnya harus diselesaikan dulu pelanggaran tersebut. Itu ada denda ke negara, PNBP dan segala macamnya. Itu yang akan kami terapkan dalam hal ini. Jadi kami kalau tadi Mbak Rita nggak ngelihat pasukan saya, kapal kami agak jauhan memantau terus, ada di agak ketengahan. Kami juga pakai satelit di situ. Jadi jangan khawatir. Mbak Ambarita, kita masih anggota kami masih ada di seputaran sana, baik di kampung-kampung situ maupun di lautnya. Oke, Pak Ipung, kalau kita tarik ke belakang, ini kan disampaikan bahwa sempat pertama kali dibangun ini di Agustus 2024, kemudian akhirnya sampai ke 30 km ini kan di bulan ini Pak. Ini sejauh ini bagaimana pengawasan di sana, kemudian bagaimana bisa dibiarkan ataupun bisa bertambah sepanjang itu Pak? Apa yang kurang ataupun apa yang miss di sana Pak? Jadi bukannya dibiarkan Pak, kami bahkan waktu itu Pemda dari Tangerang kemudian dengan anggota kita Polsus juga sudah turun ke sana. Kita memang mencari Pak, ini siapa pemiliknya itu kan? Mau kita panggil, klarifikasi maupun kita BAP, tapi belum ketemu. Artinya mohon maaf nih, masyarakat juga rapat di situ Pak. Jadi mereka juga tidak mau memberikan keterangan, tapi ada juga pasti yang kontra pasti ada di situ. Saya yakin. Oke. Kalaupun nanti tidak ada yang mengaku Pak, tetap itu akan kami bongkar semuanya itu. Jadi kalaupun ada yang mengaku, ya itu nanti proses akan berjalan. Kalau tidak ada mengaku, pemerintah pasti akan membongkar pagar-pagar tersebut Pak. Oke, baik. Kita harapkan semoga pelakunya tetap atau segera tertangkap dan juga diketahui, dan semoga juga kita melihat nanti pagar ini tidak berdiri
hingga mengganggu aktivitas lain di sana. Terima kasih Pak Ipung sudah bergabung bersama kami di Aingi Sore. Terima kasih, selamat sore. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah menerima permohonan perlindungan 6 korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Selain ajukan pendampingan, keluarga korban bus rental juga mengajukan restitusi. Ajukan permohonan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kunjungi rumah duka korban penembakan di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui ada 6 orang korban dan saksi yang ajukan permohonan perlindungan. Selain keluarga Ilyas Abdul Rahman yang tewas ditembak, permohonan perlindungan juga diajukan keluarga Ramli yang saat ini masih dalam perawatan. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga meminta pendampingan saat jalani pemeriksaan. Bahkan keluarga dari Ilyas Abdul Rahman, bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut, mengajukan ganti rugi atau restitusi. Kami masih melakukan penelahan berkaitan dengan permohonan ini dan masih menunggu ada beberapa keluarga korban, termasuk juga mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Nanti setelah ini kami akan lakukan penelahan lebih lanjut dan kemudian bisa kita putuskan untuk bentuk permohonannya dan berapa lama. 2 Januari lalu, penembakan terjadi di res area kilometer 45, Tol Tangerang Merak, menelan korban jiwa. Penembakan bermula dari penggelapan satu unit mobil yang berujung konfrontasi dengan pelaku yang membawa senjata api. Kasus ini pun jadi sorotan publik lantaran melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, ratusan ibu di Pandeglang, Banten rela berdesak-desakan bersama bayi mereka demi mendapatkan bantuan sosial. Para ibu menerima uang bantuan sebesar Rp500.000. Beginilah antrian warga Kecamatan Pulau Sari, Pandeglang, Banten saat mengambil uang bantuan sosial Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim P2K3 dari pemerintah. Biasanya mereka mengambil uang tersebut di kantor desa terdekat, namun saat ini mereka mengambil uang bansos tersebut di kantor cabang Bank Banten yakni di Kecamatan Labuan. Warga mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp500.000 setiap bulannya. Jauhnya jarak tempuh dari desa mereka memaksa ibu-ibu ini harus menyewa mobil pick-up dengan ongkos Rp40.000 per orang. Sementara itu mereka harus antri lebih dari 2 jam lamanya. Pengen di desa. Di desa yang nggak usah di sini ya, di bank sini ya? Iya. Oke, Bu. Kejauhan. Ibu ongkosnya berapa ke sini, Bu? Ada ya, sekitar 40-an lah. Iya, kelamaan Pak, capek anaknya. Malahan menangis. Oh, kenapa Ibu kok harus di sini ya? Kenapa nggak di desa, Bu? Ya nggak tahu, soalnya kantor desa harus ke sini, Pak. Sejak pengambilan uang diarahkan ke bank terdekat, warga terpaksa harus mengantri untuk mendapatkan bansos P2KE. Namun akibat banyaknya jumlah warga yakni mencapai 700 orang, membuat kantor bank tersebut tak mampu menampung warga. Warga berharap bantuan sosial dapat dibagikan ke tiap desa agar warga tidak terlalu jauh mendatangi bank yang menyalurkan bantuan tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar peserta didik saja. Ibu hamil dan menyusui ikut diberikan bantuan. Puluhan box makanan bergizi gratis dibagikan untuk memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui digelar di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka membagikan langsung puluhan box makanan. Box makanan yang dibagikan antara lain berisi nasi, telur, sayur labu, jeruk, dan susu. Pemberian makanan bergizi gratis dilakukan dalam rangka memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Antusias banget dengan program hari ini pemberian makan kepada ibu hamil ya. Karena program pencegahan stunting ini sebenarnya dimulai dari ketika ibu hamil
di kandungan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu suka lupa kalau kandungannya itu juga bayi yang harus dikasih makan yang bergizi. Kedepannya, program ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Menu makan bergizi gratis yang diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui memiliki kandungan angka kecukupan gizi. Sejumlah ibu mengaku puas setelah merasakan menu makan bergizi gratis yang dibagikan. Pemirsa, sudah 5 hari berjalan program makan bergizi gratis, program unggulan dari Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya menyasar anak didik, namun juga program ini menyasar ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, seperti di Posyandu Dahlia 2 di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, didistribusikan makan bergizi gratis bagi para ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ada puluhan box yang didistribusikan. Mari pemirsa kita lihat apa saja isi dari makan bergizi gratis pada pagi hari ini. Inilah menu makanan pada hari ini. Ada sayur labu, kemudian ada telur, ada nasi, dan buahnya ada jeruk. Bagaimana rasanya? Kita langsung wawancara salah satu ibu menyusui. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anida. Ibu, seperti apa Bu rasanya makanan pada hari ini? Enak lumayan, nasinya enak, wangi. Ininya rasanya pas sih ya menurut saya. Kedepannya pengen seperti apa? Dan kalau alurnya ini tadi seperti apa sih? Apa harus datang ke Posyandu atau seperti apa? Ya tadi sih kita diundang ke Posyandu. Ya kalau kedepannya mudah-mudahan sih tiap ke rumah di ini ya istilahnya nggak selalu diundang gitu kan, orang ada yang sibuk, ada apa gitu. Terima kasih banyak ya Bu, selamat menikmati makanannya kembali. Pemirsa, tentu untuk program makan bergizi gratis ini sudah seluruh makanannya memenuhi AKG atau angka kecukupan gizi. Sehingga ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan para ibu hamil dan juga ibu menyusui. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis terus dilakukan di sejumlah daerah. Meski demikian, masih ada daerah yang belum melaksanakan program tersebut, salah satunya di Palangkaraya. Hari keempat pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN 5 Margadadi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat disambut antusias para siswa. Sebanyak 3.942 paket makanan makan bergizi gratis disalurkan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Indramayu. Pada hari keempat ini, menu makan bergizi gratis diantaranya nasi goreng, nugget, tahu isi, buah semangka, dan susu. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, para siswa pun bisa menghemat uang jajan mereka. Sementara itu, pemerintah setempat akan mendirikan 4 dapur di Kecamatan Indramayu, Karangampel, Jatibarang, dan Kecamatan Kananghaur untuk menyuplai makanan bergizi gratis ke setiap TK, SD, SMP, dan SMA. Semuanya nanti bergiliran, tapi saat ini karena masih tahapan serentak proses, jadi kita nanti yang utamanya adalah pembuatan dapur selanjutnya. Meski di beberapa daerah di tanah air program makan bergizi gratis sudah mulai berjalan, namun di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, program tersebut belum terlaksana. Para siswa pun membawa bekal sendiri dan makan bersama di halaman sekolah. Seperti yang dilakukan di SD Negeri 3 Langkai Jalan Temanggung Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Setiap pagi, para siswa membawa bekal yang dimasak orang tuanya dari rumah atau membeli makanan dan minuman dari warung, seperti nasi, sate, telur, dan air mineral. Para siswa dan pihak sekolah pun berharap program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini juga segera bisa diterapkan di daerahnya. Sementara itu, di tengah gencarnya program makan bergizi gratis oleh pemerintah untuk siswa-siswi sekolah, sejumlah orang tua murid di SMA Negeri 2 Cilengsi malah mengajukan protes karena diminta membayar iuran untuk makan gratis bagi guru dan pegawai tata usaha. Sebanyak 387 orang tua siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Cilengsi dibebankan biaya jutaan rupiah untuk membayar makan siang guru selama 1 tahun, membeli AC, serta menambah daya listrik sekolah. Orang tua siswa pun mendatangi sekolah untuk mempertanyakan pungutan sebesar Rp2.650.000 tersebut karena merasa terbebankan.
kami keberatan dengan pungutan yang dilakukan ketua komite, termasuk pihak sekolah yang terkesan ada pembiaran itu. Kenapa kami harus membayar makan siang para guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini, sementara kami orang tua tidak mampu. Langsung ditentukan ketua komite itu pungutan 3 juta rupiah. Langsung pada saat itu? Langsung pada saat itu, tapi ketika ada gelombang protes, diturunkan ketua komite jadi 2.650.000 per orang tua siswa, di mana di dalamnya termasuk makan siang gratis guru yang dibebankan kepada orang tua siswa. Akibat pungutan yang mencapai ratusan juta rupiah ini, para orang tua merasa kecewa dan meminta pemerintah atau dinas terkait memperhatikan sikap pengelola SMA Negeri 2 Cilengsi Kabupaten Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ajang lari Marathon Maybank Indonesia akan kembali digelar. Kali ini Maybank Marathon siap diselenggarakan di Bali pada 24 Agustus 2025. Ajang lari berpredikat World Athletics Elite Label Road Race Maybank Marathon 2025 akan kembali digelar di Bali United Training Center Gianyar, Bali pada Agustus mendatang. Pada Maybank Marathon 2025 sendiri akan memperlombakan beberapa kategori, seperti kategori full marathon 42,1 km, half marathon 21,1 km, dan 10K, kategori kursi roda serta children sprint. Dalam ajang bergengsi ini, para peserta Maybank Marathon nantinya akan memperebutkan total hadiah sebesar 2,7 miliar. Nah, ini yang membedakan itu adalah inovasi tadi ya. Selalu di setiap tahun, Maybank Marathon menghadirkan inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk acara sustainability ya. Seperti tahun lalu ya, kami menggandeng ini juga sekaligus dengan penanaman mangrove yang membuat Bali lebih hijau lagi, melakukan juga pengolahan sampah organik ya, melalui ulat dengan desa setempat. Di mana yang ingin berlari bersama keluarga atau teman atau komunitas, kami nanti akan mendesain drawing system ini, di mana kalau ingin berlari bersama 4 orang ya, 1 pelari dan 3 rekan lainnya dalam satu keluarga, misalnya berempat atau dengan teman berempat, di mana 1 orang yang akan dapat, maka 3 orang lainnya juga akan bisa berpartisipasi. Terkait registrasi, mulai dibuka untuk umum pada 12 Februari 2025 mendatang, dengan rincian harga bagi WNI sebesar Rp950.000 untuk full marathon, Rp800.000 half marathon, dan untuk 10K Rp650.000. Sementara untuk WNA 1,6 juta untuk full marathon, 1 juta half marathon, dan Rp800.000 untuk lari 10K. Sementara untuk pengambilan race pack baru dibuka mulai tanggal 22 hingga 23 Agustus 2025 di Bali United Training Center Bali. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten. Kegiatan pemagaran dihentikan karena tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir
di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Marga Mulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten membuat nelayan resah. Pagar yang terbuat dari bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30,16 km. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencahariannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil. Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya sekitar 99% lah mengganggu. Ya jarak ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Ya? Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Nelayan berharap kondisi laut dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar para nelayan kecil tidak kesulitan saat hendak melaut untuk mencari ikan. Diharapkan pemerintah turun tangan untuk menyelidiki adanya kasus pemagaran bambu misterius yang didirikan di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai pemerintah harusnya segera membongkar pagar laut tanpa ada penyegelan. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah aku yakin bisa membantu. Misalnya minta ke WALHI resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Kalau itu masalahnya. Kalau pemagaran ini untuk dampak lingkungannya menurut WALHI gimana? Ya sebetulnya motif ya yang paling utama itu, motifnya dulu karena kita melihat itu adalah ini dalam konteks tata ruangnya dia diarahkan untuk pembangunan kota baru dengan cara mereklamasi. Nah kalau dia sudah reklamasi baru kelihatan dampak yang lebih besarnya. Memang untuk sekarang ini
dampak lingkungannya itu adalah dia menghambat laju arus muara dari muara ke laut dan sebaliknya, sehingga nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya, butuh sirkulasi air. Kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Bisa dapat merusak ekosistem laut juga nggak sih? Kalau ekosistem laut ya pasti, memang kita nggak bisa memastikan berapa sebetulnya kalau dia ada terumbu karang dengan pemagaran ini ya. Kita belum melihat karena kita belum melakukan itu. Tapi prinsipnya apapun yang sudah membawa material baru ke dalam material alami itu pasti akan menimbulkan kerusakan karena di dalam permukaan air nggak nampak. Panik dan emosi saat terjaring razia oleh petugas Satlantas Pasaman Barat, pengemudi motor membakar sepeda motor yang dikendarainya di depan petugas. Dari pengakuan pelaku, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat karena dibeli dari pengepul barang rongsokan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga, dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor dari surat knalpotnya brong. Oke, surat Honda motor tidak ada. Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahamannya aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah menerima permohonan perlindungan 6 orang korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Selain ajukan pendampingan, keluarga korban bos rental juga mengajukan restitusi. Ajukan permohonan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kunjungi rumah duka korban penembakan di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui ada 6 orang korban dan saksi yang ajukan permohonan perlindungan. Selain keluarga Ilyas Abdul Rahman yang tewas ditembak, permohonan perlindungan juga diajukan keluarga Ramli yang saat ini masih dalam perawatan. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga meminta pendampingan saat jalani pemeriksaan. Bahkan keluarga dari Ilyas Abdul Rahman, bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut, mengajukan ganti rugi atau restitusi. Kami masih melakukan penelahan berkaitan dengan permohonan ini dan masih menunggu ada beberapa keluarga korban dan korban, termasuk juga mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Nanti setelah ini kami akan lakukan penelahan lebih lanjut dan kemudian bisa kita putuskan untuk bentuk permohonannya dan berapa lama. 2 Januari lalu, penembakan terjadi di res area kilometer 45, Tol Tangerang Merak, menelan korban jiwa. Penembakan bermula dari penggelapan satu unit mobil yang berujung konfrontasi dengan pelaku yang membawa senjata api. Kasus ini pun jadi sorotan publik lantaran melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Laut.
Megawati Soekarno Putri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada kerjaan lain karena terus menuding Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidatonya di HUT PD Perjuangan siang tadi. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan HUT ke-52 PD Perjuangan Jumat siang tadi. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno terus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019-2024. Artinya tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Sementara itu bertepatan dengan HUT ke-52 PD Perjuangan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ratusan ibu di Pandeglang, Banten rela berdesak-desakan bersama bayi mereka demi mendapatkan bantuan sosial. Para ibu menerima uang bantuan sebanyak Rp500.000. Beginilah antrian warga Kecamatan Pulosari, Pandeglang, Banten saat mengambil uang bantuan sosial Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim P2K3 dari pemerintah. Biasanya mereka mengambil uang tersebut di kantor desa terdekat, namun saat ini mereka mengambil uang bansos tersebut di kantor cabang Bank Banten yakni di Kecamatan Labuan. Warga mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp500.000 setiap bulannya.
Jauhnya jarak tempuh dari desa mereka memaksa ibu-ibu ini harus menyewa mobil pick-up dengan ongkos Rp40.000 per orang. Sementara itu mereka harus antri lebih dari 2 jam lamanya. Pengen di desa. Di desa yang nggak usah di sini ya, di bank sini ya? Iya. Oke, Bu. Kejauhan. Ibu ongkosnya berapa ke sini, Bu? Ada ya sekitar 40-an lah. Iya, kelamaan Pak, capek. Kelamaan tuh, Pak, malahan menangis. Oh, kenapa Ibu? Kok harus di sini ya? Kenapa nggak di desa, Bu? Ya nggak tahu, soalnya kata orang desa harus ke sini, Pak. Sejak pengambilan uang diarahkan ke bank terdekat, warga terpaksa harus mengantri untuk mendapatkan bansos P2KE. Namun akibat banyaknya jumlah warga yakni mencapai 700 orang, membuat kantor bank tersebut tak mampu menampung warga. Warga berharap bantuan sosial dapat dibagikan ke tiap desa agar warga tidak terlalu jauh mendatangi bank yang menyalurkan bantuan tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar peserta didik saja, ibu hamil dan ibu menyusui turut diberikan bantuan. Puluhan box makanan bergizi gratis dibagikan untuk memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui digelar di Posyandu Dahlia 2, Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, membagikan langsung puluhan box makanan. Box makanan yang dibagikan antara lain berisi nasi, telur, sayur labu, jeruk, dan susu. Pemberian makanan bergizi gratis dilakukan dalam rangka memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Antusias banget dengan program hari ini pemberian makan kepada ibu hamil ya. Karena program pencegahan stunting ini sebenarnya dimulai dari ketika ibu hamil di kandungan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu suka lupa kalau kandungannya itu juga bayi yang harus dikasih makan yang bergizi. Kedepannya program ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis terus dilakukan di sejumlah daerah. Meski demikian masih ada daerah yang belum melaksanakan program tersebut, salah satunya di Palangkaraya. Hari keempat pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN 5 Margadadi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat disambut antusias para siswa. Sebanyak 3.942 paket makanan makan bergizi gratis disalurkan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Indramayu. Pada hari keempat ini, menu makan bergizi gratis diantaranya nasi goreng, nugget, tahu isi, buah semangka, dan susu. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, para siswa pun bisa menghemat uang jajan mereka. Sementara itu, pemerintah setempat akan mendirikan 4 dapur di Kecamatan Indramayu, Karangampel, Jatibarang, dan Kecamatan Kananghaur untuk menyuplai makanan bergizi gratis ke setiap TK, SD, SMP, dan SMA. Semuanya nanti bergiliran, tapi saat ini karena masih tahapan serentak proses, jadi kita nanti yang utamanya adalah pembuatan dapur selanjutnya. Meski di beberapa daerah di tanah air program makan bergizi gratis sudah mulai berjalan, namun di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, program tersebut belum terlaksana. Para siswa pun membawa bekal sendiri dan makan bersama di halaman sekolah. Seperti yang dilakukan di SD Negeri 3 Langkai Jalan Temanggung Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini. Setiap pagi, para siswa membawa bekal yang dimasak orang tuanya dari rumah atau membeli makanan dan minuman dari warung, seperti nasi, sate, telur, dan air mineral. Para siswa dan pihak sekolah pun berharap program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini juga segera bisa diterapkan di daerahnya. Sementara itu, di tengah gencarnya program makan bergizi gratis oleh pemerintah untuk siswa-siswi sekolah, sejumlah orang tua murid di SMA Negeri 2 Cilengsi malah mengajukan protes karena diminta membayar iuran untuk makan gratis bagi guru dan pegawai tata usaha.
Sebanyak 387 orang tua siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Cilengsi dibebankan biaya jutaan rupiah untuk membayar makan siang guru selama 1 tahun, membeli AC, serta menambah daya listrik sekolah. Orang tua siswa pun mendatangi sekolah untuk mempertanyakan pungutan sebesar Rp2.650.000 tersebut karena merasa terbebankan. Kami keberatan dengan pungutan yang dilakukan ketua komite, termasuk pihak sekolah yang terkesan ada pembiaran itu. Kenapa kami harus membayar makan siang para guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini, sementara kami orang tua tidak mampu. Langsung ditentukan ketua komite itu pungutan Rp3 juta. Langsung pada saat itu? Langsung pada saat itu, tapi ketika ada gelombang protes, diturunkan ketua komite jadi Rp2.650.000 per orang tua siswa, di mana di dalamnya termasuk makan siang gratis guru yang dibebankan kepada orang tua siswa. Akibat pungutan yang mencapai ratusan juta rupiah ini, para orang tua merasa kecewa dan meminta pemerintah atau dinas terkait memperhatikan sikap pengelola SMA Negeri 2 Cilengsi Kabupaten Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan.